Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Negeri Malang, dari tim Aruni Castrom yang beranggotakan saya sendiri Gavin Rafael Davasco dan juga Sultan Hakim akan mempresentasikan hasil prototipe untuk lomba Veteran IoT Competition yang berjudul Smart Inkubator telur ayam berbasis IoT. Lalu langsung saja latar belakang kami membuat prototipe ini dikarenakan selama ini masih banyak peternak kecil di Indonesia yang masih menetaskan telur hasil ternak mereka secara manual. Sayangnya cara ini memiliki banyak kendala. Yang paling utama adalah sulitnya menjaga suhu dan kelembapan agar tetap stabil. Padahal dua hal ini sangat penting agar telur bisa menetas dengan baik. Dampak dari hal itu akan banyaknya telur yang akan gagal menetas. Peternak pun akan rugi baik waktu, tenaga, maupun biaya. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah prototipe inkubator otomatis yang sederhana namun cukup efektif, khususnya ditujukan bagi peternak-peternak kecil. Alat ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, sistem pengatur suhu otomatis. Dengan bantuan sensor suhu, alat akan menjaga suhu inkubator tetap berada dalam suhu yang ideal. Suhu ideal untuk telur ayam sendiri berada di kisaran 37 derajat. Namun, alat ini juga dilengkapi sistem kostumisasi suhu ideal yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, alat ini dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan real-time yang terhubung ke internet. Data dari sensor akan dikirim secara langsung ke server berbasis cloud, sehingga kondisi di inkubator dapat dipantau dari mana saja, kapan saja, melalui dashboard web atau aplikasi. Dengan pemantauan jarak jauh seperti ini, peternak tidak perlu lagi terus-menerus memeriksa alat secara fisik. Dan yang ketiga, kami juga menambahkan fitur prediksi waktu penetasan berbasis waktu tetap. Dalam hal ini, alat secara otomatis akan menghitung mundur dari hari pertama telur dimasukkan, misalnya selama 21 hari, dan akan memberikan informasi kepada pengguna saat mendekati waktu menetas. Meskipun belum menggunakan teknologi AI, fitur ini tetap bisa membantu peternak untuk lebih siap menghadapi proses penetasan. Setelah melihat permasalahan-permasalahan yang dialami banyak peternak kecil, kami telah merancang sebuah alat inkubator otomatis yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah diagram sistem dari alat yang sudah kami buat, dan akan kami jelaskan satu persatu komponennya. Pertama, di bagian kiri atas terdapat sensor DHT22. Sensor ini berfungsi untuk membaca dua parameter penting dalam proses penetasan, yaitu suhu dan kelembapan. Sensor ini dipilih karena sangat cukup akurat, stabil, dan mudah digunakan dalam lingkungan inkubasi. Data dari sensor DHT22 ini kemudian akan dikirim menuju microcontroller ESP32, yang mana ESP32 ini merupakan otak dari sistem proyek ini. ESP32 akan menerima data suhu dan kelembapan secara terus-menerus, lalu akan memprosesnya untuk menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Jika suhu di dalam inkubator terlalu rendah atau terlalu dingin, ESP32 akan mengaktifkan lampu pijar, yang mana lampu pijar ini berfungsi untuk penghangat atau pemanas di dalam inkubator tersebut. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi atau terlalu panas, ESP32 akan menyalakan kipas angin untuk membantu menurunkan suhu di dalam inkubator agar mendapatkan suhu ideal yang aman untuk telur ayam. Kedua perangkat ini, baik kipas maupun lampu pijar, dikendalikan menggunakan modul relay, yang mana fungsi dari modul relay ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang bisa mengalirkan atau memutus arus listrik ke perangkat seperti kipas ini maupun lampu pijar sesuai dengan perintah dari ESP32. Sistem ini menggunakan satu sumber daya utama, yaitu listrik AC 220 volt dari stop kontak yang ada di rumah. Tegangan 220 volt ini akan dialirkan ke dua bagian. Yang pertama langsung ke modul relay
untuk menyuplai daya ke beban listrik seperti lampu pijar. Yang kedua, daya listrik 220 volt ini akan dialirkan menuju adapter AC/DC 12 volt yang kemudian menurunkan tegangan 220 volt menjadi DC 12 volt. Selanjutnya, keluaran dari adapter DC 12 volt ini kami menggunakan modul step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt, yang mana akan digunakan untuk menyediakan daya menuju microcontroller SP32. Daya dari step down ini kami hubungkan menggunakan pin V-in yang berada di ESP32. Lalu selanjutnya, keluaran dari adapter 12 volt ini juga kami sambungkan ke menuju relay, yang mana relaynya berfungsi untuk mengaktifkan kipas angin DC 12 volt. Dengan skema ini, semua kebutuhan daya baik untuk komponen AC maupun DC dapat dipenuhi dari satu sumber listrik yang sama. Lalu kemudian saya akan menjelaskan dashboard antarmuka monitoring inkubator otomatis. Tampilan ini merupakan dashboard web real-time yang digunakan untuk memantau dan mengatur kondisi inkubator penetas telur ayam. Beberapa fitur utama yang ditampilkan meliputi: yang pertama ada kontrol target suhu. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk mengatur batas suhu minimum dan maksimum yang diinginkan selama proses inkubasi. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengontrol suhu minimumnya ada berapa. Semisal saya mau 28, kita bisa klik simpan. Lalu suhu maksimalnya misal 29. Maka secara otomatis di Firebase suhu maksimal dan suhu minimal akan mengikuti yang sudah kita ubah di dashboard antarmuka. Target suhu max 29 derajat, target suhu minimum 28 derajat. Lalu selanjutnya ada kalender inkubasi. Pengguna dapat memasukkan tanggal mulai untuk mendokumentasikan dan mengatur jadwal penentasan telur. Di sini juga terdapat fitur otomatis yang mana bisa melihat estimasi kapan akan berakhir. Semisal kita memasukkan di hari ini, maka estimasi telur akan menetas pada bulan 7 tanggal 9, yaitu 21 hari lagi. Selanjutnya grafik monitoring. Pada grafik di kiri, yaitu grafik suhu, akan menampilkan grafik suhu ruangan inkubator dari waktu ke waktu secara real time. Warna merah menggambarkan area suhu aktual yang saat ini masih berada di suhu ideal. Lalu di sebelah kanan ada grafik kelembapan, yang mana sama seperti grafik suhu. Di kelembapan ini akan menampilkan kelembapan ruangan secara real time dengan area biru sebagai kisaran kelembapan yang ideal. Selanjutnya ada indikator suhu yang sekarang atau secara real time. Jadi suhu ini yang di gambar kiri ini menampilkan suhu secara real time yang ditampilkan secara visual menggunakan indikator berbentuk Celsius, yang mana suhu ini, data dari suhu dan kelembapan ini diambil dari sensor DHT22 yang sebelumnya saya jelaskan. DHT22, sensor DHT22 itu akan mengirim ke ESP32, lalu ESP32 akan mengirim ke Firebase. Nah ini, yang mana suhu di Firebase juga akan dibaca oleh website dashboard ini. Lalu yang terakhir ada status perangkat, yang mana ini menunjukkan kondisi dua komponen aktuator atau komponen output, yang mana ada lampu dan juga kipas. Tadi yang kita kan menyetel suhu minimumnya 28 derajat dan
suhu maksimum 29 derajat. Yang mana semisal suhunya itu di bawah dari suhu minimumnya, maka pemanasnya akan aktif. Dan jika suhu real time-nya ada di atas suhu maksimumnya, maka kipas yang akan aktif. Karena ini masih belum saya sambungkan, jadi masih statis dulu. Selanjutnya masuk ke simulasi pengujian alat secara langsung. Di sini terlihat bahwa ada satu sensor DHT22 seperti ini, yang mana DHT22 ini akan mengirimkan data suhu dan kelembapan yang akan dikirim menuju microcontroller ESP32. Pada simulasi kali ini menunjukkan sensor DHT membaca suhu dan kelembapan masih di bawah batas ideal, yang mana secara otomatis ESP32 akan menyuruh lampu penghangat atau lampu pijar agar tetap menyala. Nah, pada skenario kali ini saya akan mencoba memanaskan suhu ruangan dengan cara menggunakan hair dryer agar mempercepat simulasinya. Jadi saya mengeluarkan suhu panas langsung ke sensor DHT22 agar ESP32 membaca di dalam inkubator itu sudah melebihi batas atau sudah panas di dalam inkubatornya. Nah, jika suhu sudah melebihi batas ideal, secara otomatis lampu pijar atau lampu penghangatnya secara otomatis akan mati dan kipas pendinginnya akan otomatis aktif untuk membantu menurunkan suhu di dalam inkubator. Demikian hasil presentasi lomba Veteran IoT Competition yang dapat kami sampaikan. Semoga prototipe ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi ke depannya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan dan tambahan atau masukan ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.